Assalamualaikum. Oke, ini 11 TKJ ya. Oke, baik Bapak buka untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, masih semangat ya meskipun hari ini sudah masuk ke pembelajaran yang kedua gitu ya. Alhamdulillah tetap semangat ya. Bapak senang lihatnya gitu ya. Selanjutnya nanti sebelum ke pembelajaran, oke, Bapak siapkan dulu ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Mangga, Rustu ya, sama Rustu aja ya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Rustu telah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran diberi kelancaran dan juga selalu diberi semangat ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Untuk kelas 11 TKJE. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik, bagus ya. TKJ ini selalu kompak mungkin dari kehadirannya cukup baik. Oke, kalau hadir semua, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke proses pembelajaran. Tapi sebelum ke sana, silakan kalian berdiri terlebih dahulu, ya. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Kita di sini akan safety commitment terlebih dahulu. Seperti biasa, safety commitment ini adalah langkah awal pada setiap sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk apa? Di sini ada beberapa hal mungkin ya yang harus diperhatikan karena safety ini wajib untuk kita laksanakan baik di tempat kerja, lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar lainnya. Oke. Sudah siap? Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, di sini Bapak punya sedikit motivasi ya. Kamu adalah arsitek masa depanmu, maka bangunlah pondasi yang kuat melalui pendidikanmu. Jadi kamu itu adalah pondasi untuk nanti masa depan yang akan lebih dihadapi, gitu ya. Masa depan yang mendatang. Jadi dari sejak dini kamu itu perlu membangkitkan motivasi terutama dalam pendidikan. Juga keterampilan ya, keterampilan itu perlu diasah sehingga nanti pada saat kalian sudah lulus itu nantinya akan menjadi bekal buat nanti baik untuk kerja maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat gitu ya. Oke, kita lanjut. Pada pertemuan hari ini di sini kita masih membahas tentang pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Namun di sini Bapak konteks materinya itu lebih mendalam lagi. Kalau kemarin tentang jenis-jenis perangkat jaringan beserta fungsinya, sekarang kita sudah masuk ke menjelaskan dan menganalisis konsep pilar. Oke.
Kita lanjut ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Kemudian mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lanjut menjelaskan konsep pilan. Oke, ini menjelaskan konsep pilan ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Yang pertama, setelah mengamati video dan materi tentang pilan, peserta didik mampu memahami konsep pilan dengan benar dan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video dan materi tentang pilan, peserta didik mampu menggambarkan topologi jaringan pilan sederhana dengan benar dan tepat. Itu mungkin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kalian harus bisa mencapai 2 tujuan itu ya. Mudah-mudahan setelah pembelajaran dilakukan, kalian lebih bisa memahami konsep pilan. Oke ya. Oke, untuk mengenal lebih jauh tentang pilan, di sini Bapak ingin tahu dulu, pilan itu kepanjangannya apa? Oke, Virtual Local Area Network. Oke, mengapa pada sebuah jaringan perlu dibuatkan VLAN? Ada yang tahu? Biar lebih apa? Biar lebih aman. Jadi VLAN ini tujuannya itu biar lebih aman jaringannya, gitulah. Yang kedua, apakah semua switch bisa dikonfigurasi VLAN? Tidak. Kenapa? Tergantung jenis switch-nya. Lalu switch apa yang bisa dikonfigurasi untuk VLAN? Switch manageable ya. Oke. Selanjutnya, apakah komputer yang berbeda VLAN dapat saling terhubung? Tidak ya. Karena VLAN itu nantinya kalian akan membuat suatu kelompok jaringan. Jadi nantinya akan membuat sebuah broadcast domain, beberapa broadcast domain atau beberapa kelompok jaringan dalam satu switch. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Ini Bapak sudah ada gambarkan ya, sudah menggambarkan topologi yang berkaitan dengan VLAN ini. Nah, gambar di sini merupakan teknologi VLAN dengan memanfaatkan perangkat. Oke, tadi switch yang digunakan switch apa? Manageable ya. Tapi tidak semua switch bisa digunakan untuk VLAN. Berarti harus ada switch dengan jenis manageable ya. Oke, gini. Konsepnya atau topologinya seperti ini. Ini ada internet ataupun misalkan dari SP gitu ya, nyambung ke sebuah router. Kemudian dari router nyambung ke sebuah switch dengan jenis switch manageable. Nanti dari switch ini kalian akan membuat beberapa broadcast domain atau beberapa jaringan atau beberapa kelompok jaringan. Nah, contohnya di sini Bapak sudah membuatkan VLAN 10 dengan IP address 10.0.10.0/24. Kemudian yang kedua ada VLAN 20. VLAN 20 IP address-nya 10.0.20.0/24. Oke, perhatikan di sini IP address-nya. IP address antara VLAN 10 dengan VLAN 20 dan juga VLAN 30, apakah satu jaringan atau tidak? Tidak, ya. Berarti berbeda berbeda network atau berbeda jaringan. Nah, tujuan VLAN itu di sini untuk membuat beberapa kelompok jaringan sehingga antar jaringan yang sama dia hanya bisa terhubung dengan kelompoknya sendiri. Tidak bisa VLAN itu terhubung dengan kelompok yang lain. Kecuali dia menggunakan perangkat tambahan kayak router. Nah, si VLAN ini kalau ada router, meskipun kelompoknya berbeda, itu nantinya bisa terhubung, gitu ya. Jadi kalau mau terhubung antara VLAN itu nantinya harus ada router. Atau istilahnya itu nanti masuk ke dalam inter VLAN routing. Oke, Bapak jelaskan dulu ya.
Di sini jaringan pilan merupakan jaringan yang berada di dalam LAN. Sehingga dalam suatu jaringan LAN bisa terdiri atas lebih dari satu jaringan pilan. Oke, gambarannya seperti ini. Ini kan di lab, ya. Di lab itu kan ada beberapa komputer yang nyambung ke dalam satu perangkat, yaitu switch, ya. Nah, kalau seandainya switch ini terhubung ke masing-masing komputer, menurut jaringan LAN, semua komputer ini harus bisa connect kalau menggunakan jaringan LAN. Nah, kalau menggunakan jaringan pilan, misal Bapak mau bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B yang di tengah, dan kelompok C yang di sebelah kiri. Nah, nanti dalam satu switch, semua kelompok itu nyambung dalam satu switch. Tetapi nanti networknya berbeda. Itu jaringan pilan, ya. Meskipun perangkatnya hanya satu switch, tapi bisa menjadi beberapa kelompok. Oke, lanjut. Nah, contoh lain di sini, jaringan pilan itu bertujuan untuk membagi jaringan fisik. Jaringan fisik itu kayak apa? Kayak switch menggunakan jaringan LAN, gitu ya. Jaringan fisik menjadi beberapa broadcast domain. Jadi pilan ini merupakan jaringan secara logik atau secara virtual. Beda dengan jaringan LAN, gitu ya. Kalau jaringan LAN itu bisa dipetakan oleh kita, bisa ditarik kabel. Kalau jaringan pilan enggak. Jaringan pilan itu disesuaikan dengan networknya, ya. Kemudian tujuannya itu sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan, juga menghubungkan beberapa jenis LAN dan juga membuat keamanan jaringan. Jadi dari jaringan pilan ini menambah performance jaringan, menambah keamanan jaringan, sehingga tidak terjadi kondisi yang lemot, tidak terjadi kondisi yang terjadinya tabrakan data, atau satu switch bisa karena satu jaringan terjadinya ya kayak ngehang atau lemot, gitu ya, jaringannya tidak maju atau bagaimana, gitu ya. Nah, dengan pilan ini jaringan bisa lebih termanage karena dibagi menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Oke, contohnya di sini ada satu buah switch manageable yang terhubung ke router. Dari switch ini kan banyak potnya, ya. Ada beberapa pot, ada yang 16, 24, kemudian 32, ada juga yang lebih besar lagi 48. Nah, dari jumlah pot yang ada, nanti kalian mau buat berapa kelompok, gitu ya. Nah, itu nanti bisa contohnya di sini Bapak membuat 3 kelompok. Untuk pot 5 dan sampai dengan 10, ya, Bapak buatkan VLAN 2. Dengan masing-masing kelompok ini ada 3 komputer dengan IP addressnya yang ini. Kemudian pot 15 dengan VLAN 2 sampai dengan pot 20, maaf, Bapak buatkan VLAN 3, IP addressnya ini. Kemudian pot 21 sampai 24 Bapak buatkan VLAN 4. Oke, Bapak ingin tanya, ini kan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Sedangkan tadi ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Yang VLAN 2, 3, dan 4, kemudian 20, 30 itu namanya itu adalah VLAN ID, ya. VLAN ID atau penomoran pada VLAN. Jadi penomoran pada VLAN ini dimulai dari 1 sampai dengan 1001. Itu yang bisa digunakan. Ada juga 1002 sampai 1005, itu mungkin tidak bisa digunakan, ya. Itu khusus untuk manajemen VLAN itu sendiri. Jadi 1 sampai dengan 1001. Itu VLAN ID. Kemudian nanti kalian tinggal tambahkan nama VLAN-nya apa, gitu ya. Jadi VLAN misalkan VLAN 10 namanya TKJE, VLAN 20 namanya TKJB, VLAN 30 namanya TKJA, misalkan, gitu ya. Jadi setiap ID VLAN itu harus dikasih nama VLAN. Tujuannya untuk membedakan kelompoknya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini Bapak punya video. Silakan nanti kalian perhatikan, simak. Lalu nanti kalau mau beri komentar ataupun tanggahan terkait video yang ditayangkan oleh Bapak, silakan. Ya.
Oke, Bapak putar dulu videonya. Beda untuk membuat VLAN, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan membuat jaringan jadi lebih sederhana. Tetapi salah satu alasan utama adalah untuk manajemen lalu lintas data broadcast. Karena seiring berkembang dan bertumbuhnya jaringan area lokal, maka akan ada lebih banyak perangkat jaringan yang ditambahkan. Frekuensi broadcast juga akan meningkat dan jaringan akan menjadi sangat padat dengan lalu lintas data, terutama data broadcast. Namun dengan membuat VLAN yang membagi jaringan menjadi domain yang lebih kecil, ini akan membantu meringankan lalu lintas broadcast. Oke, ini sudah beres ya penjelasan dari VLAN, penjelasan terkait materi VLAN. Oke, sudah bisa disimpulkan ya. Oke, ini Bapak ada pertanyaan nih. Menurut kalian, kapan sebuah infrastruktur jaringan diperlukan? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini Bapak sudah ada topologi, sudah tampilkan topologi. Oke, berdasarkan topologi jaringan di samping, bagaimana setiap host pada gambar dapat saling berkomunikasi, ya. Oke, ini jadi ada 3 buah switch, 1, 2, 3, kemudian ada router, kemudian ada modem internet. Nah, nanti ini berkaitan dengan VLAN. Host A pada switch kedua dan host B, kemudian ada host C dan host D pada switch ketiga. Nah, bagaimana setiap host atau setiap komputer itu bisa saling berkomunikasi? Oke, saatnya berkelompok. Oke, untuk pembuatan kelompoknya mungkin di sini Bapak akan buat 3 sampai 4 orang gitu ya per kelompoknya. Tetapi untuk pembuatan kelompoknya mungkin Bapak menggunakan aplikasi ya, biar nanti lebih secara acak, secara cepat gitu ya. Untuk mempermudah, Bapak menggunakan aplikasi Rakotools ya. 9 kelompok ya. Bapak sudah bagi. Kelompok 1 ada Putri, kemudian ada Agnia, ada Rifki Fahmi, ada Fatmawati, ada Jihan. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Paldi, Septi ya, Rustu, Risna sama Juandi. Kemudian kelompok 3 Rio, Elsa. Oke, silakan kalian baca saja ya. Ini kelompoknya. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Itu nanti kalian sesuaikan ya. Nanti kalian buat kelompok ataupun memisahkan diri untuk bergabung dengan kelompoknya ya. Silakan. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6, dan tim 7, tim 8 ada ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok 7 siapa aja namanya? Andini. Bella. Iya. Rustu, Faisal ya. Ada yang kurang jelas nggak dari yang tadi, dari LKPD tadi? Yang nomor ini. Yang nomor 3. 3 apa 2? Gimana itu? Cara terhubung hostnya dulu. Oke, antara host, bagaimana caranya supaya host bisa saling terhubung gitu ya. Nah, nanti kamu lihat gini, masuk lagi ke konsep VLAN yang tadi gitu ya. VLAN yang bagaimana atau VLAN berapa yang nantinya bisa terhubung dengan kelompok yang sama. Nah, kamu nanti tinggal lihat di sini. Ini masuknya ke VLAN berapa, ini dengan VLAN berapa, kemudian ini VLAN berapa, ini VLAN berapa. Nah, untuk terhubungnya menggunakan mode apa nantinya supaya dari switch dengan switch itu bisa terhubung. Tidak hanya komputer dengan komputer, tapi switch dengan switch juga harus terhubung gitu ya. Nanti kamu mencari ini modenya yang digunakan mode apa sih gitu. Dari switch ke switch. Kemudian dari switch ke PC juga modenya menggunakan mode apa gitu ya. Mode terang, mode akses. Ya, seperti itu nanti cari ya. Oke, lanjut. Oke, ini kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Nama anggotanya siapa? Siapa saja nama anggotanya? Aldi. Iya, Paldi terus? Riki. Rio. Rohman.
Oke, untuk kelompok 7, Bapak tanya ada kendala ataupun ada yang kurang mengerti nggak dari pertanyaan yang di LKPD tadi? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Kalau untuk konsep filannya sendiri, bisa dimengerti tadi ya dari Bapak sampaikan materi, kemudian Bapak memamparkan video gitu ya. Bisa paham ya? Oke, mungkin nanti untuk kelompok ini nanti silakan berdiskusi lagi. Kemudian kalau misalkan sudah beres nanti untuk dipresentasikan siap-siap ya. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan kelompok berapa dulu yang akan presentasi? 1. Oke, silakan ya untuk presentasi yang pertama diawali oleh kelompok 7 ya. Mangga. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rusdu Yudi Karakmat. Perkenalkan nama saya Baikal Garuda. Perkenalkan nama saya Dewa Arya. Perkenalkan nama saya Andini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang filan, tentang konsep filan yang benar. Oke, silakan ya dipresentasikan. Apa itu pilar? Rustu. Pengertian pilar. Pilar atau virtual local area network adalah subnetwork yang dapat. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya Pak. Oke, boleh, silakan. Nama saya Brita Hafiza. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pilar data dan fungsinya untuk apa? Oke, apa yang dimaksud dengan pilar data dan fungsinya buat apa ya? Silakan. Data adalah pilar yang hanya mengatur lalu lintas data yang dibuat oleh pengguna. Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Nama saya Putri Nelia Selisa. Saya ingin bertanya, dalam pilar kan ada 2 mode. Tolong jelaskan dong mode satu persatunya. Seperti yang dijelaskan tadi, mode terang adalah dari switch ke switch atau dari switch ke router. Sedangkan mode akses adalah dari switch ke PC atau komputer. Jadi jaringan pilar merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. VLAN dikembangkan sebagai pilihan alternatif untuk mengurangi broadcast traffic, dan dengan konsep jaringan VLAN memberikan keuntungan dalam membangun suatu jaringan agar dapat dimanage dengan baik dan efisien. Terima kasih telah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga silakan duduk kembali ya. Oke, terima kasih ya kelompok 7 yang telah presentasi barusan. Bapak ingin kuatkan lagi di sini ada sebuah topologi ya yang tadi. Nah, bagaimana kan tadi setiap host itu bisa saling berkomunikasi, ya. Nah, di sini kan ada beberapa VLAN atau taruhlah anggap di sini ada 2 buah VLAN gitu ya. Oke, setiap host bisa saling berkomunikasi dengan VLAN yang sama kalau menggunakan VLAN. Kemudian yang terakhir, penggunaan VLAN pada jaringan ini dapat memanfaatkan yang namanya perangkat switch dengan jenis switch manageable. Oke, itu mungkin kesimpulan dari VLAN. Oke, saatnya asesmen kognitif gitu ya. Oke, pada asesmen kognitif ini nanti kalian mengakses quizzes ya. Quizzes, nanti Bapak buka untuk kodenya. Kemudian kita kerjakan sama-sama. Bapak kasih waktu, kemudian kalian kerjakan. Oke? 961618. Itu kode untuk mengakses kuisnya. Oke, sudah semuanya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan Bapak kasih waktu 45 detik untuk mengerjakan soal kuis ini. Tergantung kesulitan soal ya, ada yang 30 detik juga.
Waktunya 30 detik. Oke, sudah beres ya. Dan hasilnya kita lihat siapakah yang menjadi atau yang memiliki nilai tertinggi gitu ya. Oke, ini dia. Yang ketiga Ilyas, yang kedua Patia, dan yang pertama Ali ya. Itu untuk asesmen kognitif hari ini. Nah, mungkin sebelum Bapak mengakhiri ya, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, untuk refleksinya nanti kalian buka di Google bit.ly /refleksi AIJ ya. Oke, silakan dibuka. Oke, sudah beres? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah kalian hari ini memahami tentang konsep pilan, bagaimana pilan itu bekerja gitu ya, kemudian topologi pilan itu seperti apa, nanti untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi pilan pada perangkat yang namanya perangkat switch. Nah, hari ini kan kita mengetahui nih konsep pilan seperti apa, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian nanti topologinya seperti apa. Nah, untuk minggu depan mah kita akan mengkonfigurasi switch-nya ya. Oke, jadi nanti mungkin Bapak untuk materinya Bapak share dulu, nanti kalian baca-baca. Kemudian untuk minggu depan kita praktekkan. Setuju? Oke, kalau sudah beres semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pertemuan hari ini ya. Untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Bapak harap untuk komputernya silakan dimatikan terlebih dahulu ya. Silakan dimatikan dulu. Kemudian kursinya nanti rapihkan kembali setelah digunakan ya. Silakan kalian duduknya yang rapih. Sebelum kita memakai pelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Jihan ya yang telah memimpin doa. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, supaya nanti pertemuan berikutnya bisa hadir, bisa tetap semangat. Mungkin dari Bapak dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang dan rapihkan kursinya ya.